ada unsur pemaksulan Pak Gibran dari Pak? Ada itu apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Jadi kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Tidak ada, saya tahu itu. Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang kami hormati, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian. Di samping kami yang hadir semua di sini, Bapak bisa menyaksikan betapa bangganya seluruh purnawirawan Indonesia yang Bapak lihat di depan layar. Hidup Purnawirawan! Hidup Purnawirawan! Hidup Purnawirawan! Jadi ya, saya sudah sampaikan, saya pernah ngomong langsung sama Prabowo, Pak, Bapak mau nyalon sebagai presiden nggak? Nggak ada gunanya. Kalau tidak didukung Jokowi ngabisin duit aja. Ya teman-teman semua, statement dari Opung Luhut yang mengatakan para purnawirawan TNI yang mengusulkan ada 8 poin, salah satunya penggantian Wapres Gibran, ditanggapi oleh Opung Luhut dengan kata-kata yang menurut gua ya nggak pantas lah ya, mengatakan kampungan gitu. Lagi-lagi ya, statement dari Opung Luhut ini seringkali membuat akhirnya ribut di bawah gitu ya. Nah tentu hal ini membuat gue sendiri berpikir gitu ya, bahwasanya beliau tidak menghormati, padahal kan ini kan purnawirawan TNI yang dimana beliau juga kan berada di situ gitu loh. Kan ini seniornya gitu. Entah kenapa kok Opung Luhut sampai mengatakan hal seperti itu. Nah teman-teman semua, tapi ya kan lagi-lagi di acara halal bihalal purnawirawan TNI dan terlihat ya Pak Prabowo berduduk bersandingan dengan Bapak Tri Sutrisno. Dan juga Pak Prabowo sempat hormat dulu sebelum berpidato gitu ya. Nah ini menandakan bahwasanya kedekatan Pak Prabowo dan Pak Tri Sutrisno itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Memang beliau benar-benar dekat dan hormatnya Pak Prabowo itu benar-benar dari dalam hati, bersih, intinya tidak ada kepentingan di sana gitu loh, benar-benar memang hormat gitu. Beliau sangat kagum dengan Pak Tri Sutrisno gitu. Nah ini berbanding terbalik dengan statement dari Opung Luhut ya. Ya menurut gua sih agak garuk kepala juga nih Opung nih melihat ini ya. Ya seperti yang kita lihat ya di akun X ini kompas.com ya nge-tweet ini kata-kata dari Opung Luhut ya. Ah itu apa sih, kita itu harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan katanya. Kata Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta Senin kemarin itu ya. Ini ada netizen yang berkomentar, Luhut cuma jadi ajudan ijazah palsu. Pak Tri gitu-gitu wapres yang terdidik bukan hasil haram dari penyelewengan konstitusi katanya. Nanti kita lihat videonya juga guys. Hai Luhut Binsar, big data kampungan, mana big datamu katanya. Ini maksudnya gimana nih? Lah yang minta purnawirawan seperti kau Luhut, Tri Sutrisno mantan Panglima dan Wapres Soeharto. Jangan dibandingkan dengan kau yang cuma jongos Jokowi demi anaknya yang beler itu katanya. Gue cuma baca guys, ini emang ngeri-ngeri sedap nih tweetan dari netizen ini. Pak Tri Sutrisno dulunya gagah gini kok dibilang kampungan. Memangnya Opung pernah jadi Panglima TNI, jadi Pangdam aja gak pernah. Jenderal TNI Tri Sutrisno, beliau itu hidupnya di kota, di mana Surabaya ya, apa di mana itu. Jadi ya bukan kampungan lah guys. Dan ini kan apa ya, sebagai warga negara Indonesia yang memang mempunyai demokrasi gitu kan ya, ya wajar saja gitu mengusulkan seperti itu gitu. Yang dimana memang problematik banget kan Wapres Gibran ini dari pertama muncul sampai sekarang menjadi Wapres gitu loh. Keadaan dunia apaan sih, waktu dunia masih baik-baik saja kayak Indonesia meroket aja kesejahteraan pas lu jadi menteri. Anda reseh karena RRC yang Anda dukung dan sponsori lagi goncang abis kan. Ini tweetan netizen ya guys. Statement dari Opung Luhut ini sering kali membuat kontroversial di bawah ya. Maksudnya yang kemarin itu ngomong Indonesia gelap lah, yang misalnya pergi aja dulu, itu tanggapannya itu selalu seperti itu gitu loh. Gue nggak tahu kenapa gitu kok harus seperti itu tanggapannya. Nah kita semua langsung kita lihat ke videonya. Berikut penjelasan Gatot mengapa Prabowo terpaksa memilih Gibran. Secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Iya. Apalagi kondisi terkini. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan
ada yang digugat mengenai batas usia minimum, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimum. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo. Lu bisa juga nggak jadi, kan gitu. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran dideklarasikan itu. Gitu. Ini ancaman jangan main-main. Dia nggak ngangkat bisa berubah sekarang ini. Kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semau dia aja kan gitu. Nah yang kayak gini nih kan ngeri-ngeri sedap guys ya. Kalau kita tahu ya, begitupun dari Bung Refli Harun pernah mengatakan, bertanya kepada Pak Prabowo ya, Pak Prabowo mau daftar presiden lagi nggak, mau mencalonkan lagi nggak gitu. Beliau mengatakan ya percuma juga kalau nggak didukung sama Jokowi katanya. Nanti ada videonya ya kita lihat. Di belakang layar tuh memang seruat itu guys, jadi nggak mudah gitu ya. Butuh strategi yang matang gitu ya. Mudah-mudahan mungkin memang Pak Prabowo masih memikirkan strategi tersebut gitu. Jadi kita tunggu saja. Kita jangan pesimis dulu guys. Kita lanjut. Mengetahui begitu ya. Jadi kalau oleh Pak Luhut itu adalah Pak Tri, berarti yang disebut kampungan ya, karena Pak Tri ikut tanda tangan di situ, saya kira yang ini udah kelewat batas gitu ya. Apalagi kalau terminologi kampung dan desa, saya kira Pak Tri lebih kota lah dari Pak Luhut ya, karena Pak Tri ini kan lahir dan besar di Surabaya kota besar gitu. Tapi tentu maksudnya bukan kampung dan kota nih, tapi kampungan itu lebih pada diksi yang menganggap ya ini perilaku yang nggak pantas gitulah ya kira-kira gitu ya. Tapi ini lebih nggak pantas lagi kalau yang disebut kampungan oleh Pak Luhut itu sesepuh yang sangat dihormati, bahkan mungkin sekarang ini kalau untuk lingkup TNI dia yang paling dihormati seperti Pak Tri Sutrisno ya. Bukan hanya karena usianya yang lebih sepuh, tapi juga pangkat dan jabatannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Luhut ya. Pak Luhut menjawab waktu itu ya, Pak Farul gini, nanti ke depan hanya ada dua calon presiden, kata beliau. Hanya ada Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kata beliau ini ya, dengan beliau tambah-tambah lagi lah ya, tambah beliau bilang nanti siapapun yang menang menterinya akan tetap ini saja gitu ya, kata beliau ya. Oh gitu ya Pak Luhut, saya bilang. Bagaimana tentang Anies? Saya bilang ada isu-isu Anies juga akan maju. Pak Luhut bilang Anies nggak akan maju Pak Farul, kata dia, karena Pak Surya Paloh tidak akan berani mengajukan nama Anies. Kalau dia mengajukan nama Anies, maka partainya akan pecah, katanya gitu. Oh gitu ya Pak Luhut. Pemerintah mau menghajar Anies. Saya bilang ke Denny, pemerintah berusaha agar Anies tidak bisa jadi calon. Saya bilang ke Denny waktu itu, Den, kamu jagalah Anies agar dia tidak sampai gagal jadi calon. Saya yang mau jaga dari pemerintah, agar dia tidak dihalangi oleh pemerintah. Pokoknya dia harus jadi calon deh, saya yang jamin. Nah kalau tiba-tiba saya mau ke dia, lalu Partai Demokrat keluar, ini tidak memenuhi syarat, kan saya dituduh nyusup. Iya kan? Paham kan? Paham. Oh, Demokrat keluar, Pak Mahfud masuk. Demokrat keluar, kenapa Pak Mahfud masuk? Pasti yang dituduh pemerintah menyusupkan orang agar Anies gagal. Padahal tuduhannya pemerintah sudah dituding akan menggagalkan Anies. Itu sebabnya saya nolak. Saya tidak mau menggagalkan Anies, saya bilang. Pokoknya Anies saya jamin calon, kan menang. Kalau itu nanti, tapi harus calon, saya bilang. Saya taruhannya, saya bilang. Sama Denny, sama orang-orang. Iya. Dan betul, begitu saya tidak jadi, yang masuk Muhaimin. Demokrat langsung keluar kan, untuk Muhaimin punya partai. Sehingga mengganti posisi Demokrat ini suaranya utuh. Untuk tetap bisa mendaftar. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Kalau saya yang masuk, habis. Boleh nggak saya tanggapin? Jangan nanti dulu. Oh belum ya? Jadi yang memilih Gibran sebagai calon wakil presiden itu Prabowo. Iya, saya mau tanggapin, mau saya kuatkan ini bukan malah. Joko Widodo. Ini yang mau saya kuatkan. Jadi ya, saya sudah sampaikan, saya pernah ngomong langsung sama Prabowo, Pak, Bapak mau nyalon sebagai presiden nggak? Nggak ada gunanya. Kalau tidak didukung Jokowi ngabisin duit aja. Ada celah-celah yang bisa dilakukan. Bukan saat ini aja saya mengatakan itu.
Sebelum Gibran dilantik pun saya sudah mengatakan, dan bahkan kita datang ke Dewan Perwakilan Daerah untuk mengatakan jangan dilantik karena dia ada persoalan-persoalan yang membuat dia sebenarnya tidak memenuhi syarat. Kita mau datang juga ke fraksi yang so-called oposisi, yaitu fraksi PDIP. Unfortunately sudah janji tapi ternyata tidak dipenuhi, akhirnya kita tidak bisa datang. Dan ini bukan kaitan, kalau misalnya komentar-komentar, ini kaitan sakit hati dan lain sebagainya. Anda ini sama seperti para buzzer yang menurut saya kurang cerdas. Enggak, ini bicara makanya saya bilang komentar. Bagaimana Anda kalau orang itu? Bicara sakit hati itu kurang cerdas. Bagaimana orang bahagia kayak saya sakit hati? Ya kan? Coba bayangkan, saya orang yang independen, ya kan? Bisa ngomong apa aja. Satu aja yang saya khawatirkan di Republik ini, kriminalisasi. Selama orang ngomong dibebaskan, maka negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Tetapi kalau orang ngomong dikriminalisasi, diancam dengan hukuman 12 tahun seperti Roy Suryo, Tifa dan kemudian Sianipar, maka disitulah kemudian bencana demokrasi muncul. Nah, saya harap bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua, tidak pernah terjadi di era pemerintahan Prabowo ada aktivis yang ditangkap, dikriminalisasi hanya karena ngomong dan berpendapat. Makanya seorang Refli Harun bebas ngomong di Rakyat Bersuara. Kita kembali satu. Menurut Bung Rocky, apa yang akan dilakukan oleh Presiden? Buying time, just let the time heal everything, atau kayak apa nih? Only time can tell. Atau only time will heal gitu. Tetapi Presiden Prabowo jelas harus mengambil keputusan, dan saya kira mungkin dalam 2 minggu ini dia akan harus ambil itu. Kalau enggak, dia akan dikuasai terus oleh kegelisahan sampai 2030. Karena ini nggak bakal berhenti itu. Bulan depan mulai masuk, Juni, Juli itu masuk baru. Mulai di-train lagi oleh seniornya tuh tentang fufu-fafa, di-train soal ijazah. Dan itu akan didengar Prabowo kembali melalui sosial media tuh. Jadi sekali lagi, Presiden Prabowo ada di dalam kepungan headline di mana-mana. Setiap kali dia buka sosial media, loh, fufu-fafa masih ada itu. Wah, ijazah Jokowi masih ada tuh. Wah, permintaan pemaksulan. Itu kan nggak bisa menenangkan psikologi beliau yang lagi rumit memikirkan soal ekonomi. Nyala Mataliti itu menolak 3 periode, ya kan? Tahu-tahu dia menerima. Di antara tokoh-tokoh itu ada yang membujuk saya untuk mendukung 3 periode, dan saya datangi. Gimana? Waktu itu ada di antara tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi yang meminta saya mendukung Jokowi 3 periode. Oke, apa yang disampaikan waktu itu? Ini pertama kali disampaikan. Dia bilang begini, kita harus dukung Jokowi 3 periode. Saya bilang alasannya apa? Saya tahu nih kalau yang manggil nggak mungkin Menko, nggak mungkin Zul Hasan, nggak mungkin Erlangga Hartarto, nggak mungkin Bahlil Lahadalia. Jadi cuma tersisa satu, Pak Luhut. Nah, dia bilang begini. Jokowi sudah menjanjikan bahwa kalau dia perpanjang 3 periode, maka dia kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi mau menunggangi teman-teman yang ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya berdiri, saya bilang sebentar dulu. Mohon maaf aja, ini akal-akalan dia. Saya sampai keluar kata-kata kurang pantas, tapi nggak apa-apa, saatnya saya buka. Saya katakan, orang ini yang mau 3 periode ini, kalau dia tahu alapannya iblis pun didatangi dan dibohongi. Itu kata-kata saya. Jangan percaya. Ini pasti akal-akalan dia agar 3 periode kabar itu dia melakukan apapun. Anda menyampaikan itu pada orang yang menyampaikan minta 3 periode. Apa respon dari tokoh tersebut? Loh, boleh saya sampaikan? Oke. Jangan berjudi keselamatan bangsa Indonesia kepada ambisi satu keluarga itu. Saya katakan itu. Ini ambisi yang sangat-sangat berlebih. Jadi saya katakan sekarang bahwa mungkin saja pertimbangan para pensiunan jenderal itu tadi tentang moral dan etika. Mohon maaf kalau salah, Pak Soeharto sudah datang. Moral dan etika tadi. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, mantan dan Kormar TNI Angkatan Laut. Yang kedua adalah bahwa mereka berpendapat ini Jokowi 3 periode. Jadi 2 hal itu yang analisis saya
kemungkinan terjadi. Jadi kesimpulan saya, Bapak, ini pilihan, bukan apakah Gibran atau dimaksulkan apa tidak dimaksulkan. Kalau negara ini mau kembali ke nilai-nilai moral, etika, profesionalisme, dan berpolitik yang sehat, maka maksul.